قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan ingin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Dan kita tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu mulia, begitu banyak kepada kita. Dan di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur, walaupun kita yakin kita tidak akan pernah bersyukur sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita terlalu banyak. Dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama adalah senantiasa berusaha menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal ibadah dan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu beribadah, melakukan atau mengatakan atau memberikan hak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Walau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjumpa dengan kita dalam dunia nyata, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berharap perjumpaan kita, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perkuburan Baqi', maka di saat itulah Nabi mengatakan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana, sesungguhnya aku sangat berkeinginan untuk bisa melihat saudara-saudaraku. Maka di saat itulah para sahabat mereka mulai bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami yang bersamamu adalah saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku mereka yang tidak melihatku, dan aku juga tidak melihat mereka. Karena memang kita, terutama setelah Nabi wafat dan meninggal, tidak mungkin lagi berjumpa dengan Nabi SAW kecuali melalui mimpi sahaja. Sehingga kapan lagi kita akan berjumpa dengan Nabi SAW? Perjumpaan kita dengan Nabi SAW adalah nanti pertama kali kita dibangkitkan dan kita berjumpa dengan Nabi SAW di sebuah telaga dan sangat indah yang nanti akan kita jelaskan, namanya adalah Al-Haud. Dan itulah perjumpaan kita dengan Rasulullah SAW, dan kita berhadap-hadapan dengan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Sehingga di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, terkhusus di hari Jumat. Dan hari ini adalah malam Jumat, keesokan harinya adalah hari Jumat, hari di mana kita memperbanyak porsi salawat kepada baginda Nabi yang mulia. Artinya bukan di hari-hari yang lain kita tidak mengucapkan salawat, tapi apabila Allah berikan kepada kita umur panjang dan kita berjumpa dengan hari Jumat, maka di antara salah satu ibadah yang paling mulia di hari Jumat tersebut adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah.
sesungguhnya salawat yang dibacakan, yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Sehingga hari Jumat ini, sebagaimana di dalam riwayat yang lain, ma'rudatun alayya, salawat di hari Jumat ma'rudah, yaitu dipaparkan kepada Nabi SAW. Tentunya semakin banyak seorang hamba mengucapkan salawat kepada Nabi, Nabi semakin bahagia dengannya. Nabi mengetahui ternyata banyak umatnya yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka dengan itu pula lah di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat. Apa makna paling pantas terhadap Nabi? Banyak maknanya. Bisa jadi orang yang paling pantas mendapatkan syafaat dari Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi. Semuanya termasuk dalam kata aulan nasi bi yaumil qiyamah. Mereka yang paling pantas terhadap Nabi di hari kiamat, siapa mereka? Salah satunya adalah mereka yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau seandainya Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ancaman bagi mereka yang terbiasa lalai mengucapkan salam dan salawat. Apa kata Rasulullah SAW? Man nasiya salata aliyya. Apabila ada umat yang lupa, karena kita ikhwatul Islam, apabila kita mencintai seseorang, maka kita tidak akan pernah lupa kepadanya. Seperti misalnya kita pergi ke Mekah, ke Madinah, mungkin kita meninggalkan anak, keluarga, cucu, kita meninggalkan mereka di kampung halaman, tapi mereka tidak akan pernah kita lupakan walaupun kita tidak berdekatan dengan mereka. Itu yang namanya cinta. Begitu juga dengan Nabi SAW. Tidak mungkin ada umat Nabi yang lupa kepada Nabinya SAW. Nah, apabila mereka lupa, sehingga Nabi mengatakan man nasiya salata alaiya, barang siapa yang lupa itu artinya berarti cinta dia kepada Nabi SAW sudah mulai berkurang. Dan orang yang paling pantas kita cintai dalam kehidupan dunia ini yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Nabi yang pertama kali kita cintai. Sehingga Umar tiba-tiba berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilai. Sesungguhnya engkau merupakan manusia yang paling aku cintai. Aku cinta kepada dirimu lebih daripada aku cinta kepada keluargaku, daripada cintaku kepada anak-anakku, daripada cintaku kepada hartaku, illa min nafsi, kecuali daripada diriku. Artinya seolah-olah Umar mengatakan, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, namun walau demikian aku lebih cinta kepada diriku. Dan itu merupakan tabiat manusia. Ketika kita mencintai sesuatu, tentunya yang kita cintai, kita yang pertama kali kita cintai. Sehingga perkataan Umar ini adalah perkataan tabiat fitrah manusia. Tapi untuk Nabi berbeda. Nabi SAW menyebutkan, belum wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Maka di saat itulah Umar kembali mengatakan, Ya Rasulullah, anta ahabbun nas, sesungguhnya engkau merupakan manusia yang paling aku cintai, lebih daripada segala-galanya, bahkan lebih daripada diriku sendiri. Di saat itulah Nabi baru mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang engkau baru mencintaiku wahai Umar. Sehingga kita bertanya, apakah kita sudah betul-betul cinta kepada Nabi SAW? Atau cinta kita masih dipertanyakan? Atau jangan-jangan cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan? Maka dari itulah ikhwatul Islam, kita berusaha untuk betul-betul mencintai Nabi. Karena cinta kepada Nabi tidak cukup dengan kata-kata dan bahasa sahaja, tapi dengan amalan, dengan perbuatan, dengan bukti yang nyata. Dan di antara salah satunya adalah tidak boleh melupakan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah. Maka pantas Nabi mengatakan, man nasiya salata alaiya, barang siapa yang lupa, lalai mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, khati'a tariqal jannah, maka mereka bisa jadi salah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga tidaklah dibuka kecuali untuk Nabi yang mulia. Ketika Nabi SAW datang, maka pintu surga tertutup. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Az-Zumar, dan semua mungkin kita pernah mendengarkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasiqal ladzina kafaru. Lihatlah ketika orang-orang yang kufar, mereka digiring menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Kemudian ketika orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, mereka sampai di neraka, futihat, maka langsung pintunya terbuka.
Jadi penduduk neraka apabila mereka memasukinya, pintunya langsung terbuka tanpa ada muqaddimah. Tapi berbeda dengan pintu surga. Dan digiring pula orang-orang yang masuk ke dalam surga. Orang-orang yang bertakwa mereka digiring menuju pintu surga. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di pintu surga, maka lihat bahasanya, wa futihat, ada huruf waw di sana. Kalau untuk neraka tidak ada huruf wawnya, artinya futihat, mereka datang langsung dibuka. Tapi untuk surga, ketika penduduknya mereka datang ke surga, wa futihat, dan ada kalimat dan. Kalimat dan itu artinya tidak langsung dibuka. Artinya kalau penduduk surga yang ditentukan mereka masuk surga, kemudian mereka sampai di pintu surga tidak terbuka otomatis. Kalau pintu neraka otomatis terbuka. Tapi kalau pintu surga ada kalimat wa futihat, dan terbuka, artinya ada jedahnya. Apa jedahnya? Jedahnya tidak lain tidak bukan adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi datang, kemudian khazinnya bertanya, engkau siapa? Maka Nabi mengatakan ana Muhammad. Maka khazinul jannah dia mengatakan bika umirtu. Satu-satunya manusia yang Allah perintahkan diriku untuk membuka pintu surga yang pertama adalah untukmu, baru dibuka pintu surga. Kemudian setelahnya baru mereka-mereka yang ditetapkan menjadi penduduk surga masuk ke dalamnya. Artinya ikhwatul Islam, berarti yang pertama kali membuka pintu surga adalah Muhammad bin Abdullah. Kalau seandainya kita lupa kepada Nabi SAW dalam salam, dalam selawat, dalam mencintai, dalam memuji, dalam membanggakan, maka bisa jadi khati'at tariqal jannah. Maka bisa jadi kita salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan kadar cinta seorang hamba kepada Muhammad bin Abdullah, bahwa mereka betul-betul mencintai Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Bisa jadi artinya tidak sempurna, bisa jadi artinya tidak ada. Terlepas daripada itu semua, Nabi adalah yang pertama. Dan wajib bagi kita untuk mengetahui apa kewajiban kita sebagai seorang umat Nabi. Karena mengucapkan selawat kepada Nabi ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah orang-orang yang mengucapkan selawat kepada Nabi, mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang kedua, berarti kita telah melakukan kewajiban kita sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita tidak melakukan, kita meninggalkan kewajiban. Kalau kita meninggalkan kewajiban, maka kita akan termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan penjelasan kita tentang pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang sangat mulia, keutamaan yang ada di kota Madinah dan keutamaan yang ada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan yang namanya Raudhah. Dan kita ulang lagi ikhwatul Islam, bahwa Raudhah itu merupakan di antara tempat yang paling mulia yang ada di dunia, dan posisinya ada di dalam kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mereka menyebutkan kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah, kenapa taman surga disebut dengan taman surga. Yang pertama, karena ibadah apapun yang kita lakukan di dalamnya, maka seolah-olah dengan ibadah yang kita lakukan, Allah mudahkan langkah kita menuju ke dalam surga yang sesungguhnya. Kemudian juga di antara makna yang kedua, Raudhah disebut dengan Raudhah karena apabila Allah mudahkan kita bisa duduk, bisa beribadah, bisa datang ke dalamnya, maka seolah-olah kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Kemudian makna yang ketiga, bahwa Raudhah yang ada di kota Madinah disebut dengan taman di antara taman-taman surga karena memang ini merupakan bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Allah turunkan dari surga, sebagaimana Allah menurunkan Hajar Aswad yang ada di Mekah untuk penduduk Mekah, maka Allah turunkan Raudhah untuk penduduk Madinah. Kemudian makna yang keempat, bahwa Raudhah ini nanti di akhir zaman, ketika Masjid Nabawi tidak lagi dikunjungi, ketika Ka'bah sudah tidak ada lagi, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Raudhah ini dan dijadikan bagian daripada taman di antara taman-taman surga yang sesungguhnya. Itu merupakan di antara makna Raudhah ikhwatul Islam.
dan makna ini akan diperkuat dengan hadis yang akan kita bacakan, terutama makna yang terakhir. Kita tahu ikhwatul Islam, Makkah dan Madinah apabila nanti terjadi hari kiamat, tidak akan ada lagi orang yang datang ke sini. Yang ada di Makkah, yang ada di Madinah adalah binatang buas. Apabila itu sudah terjadi, maka itu adalah tanda hari kiamat. Apabila Ka'bah sudah dihancurkan, maka itu adalah tanda hari kiamat. Apabila Masjid Nabawi tidak lagi dikunjungi, maka itu adalah tanda hari kiamat, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Nah, apabila itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan apa yang Dia muliakan. Sesuatu yang barokah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ada hubungannya dengan surga, maka dia tidak akan tinggal di dunia. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Seperti misalnya Al-Quran. Al-Quran ini ikhwatul Islam, nanti di akhir zaman tidak akan ada Al-Quran di dunia, baik yang ada di dalam hati ataupun dari tulisan. Tulisan Al-Quran diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam hati manusia juga tidak ada. Artinya tidak akan ada lagi orang yang hafal Quran. Tidak akan ada lagi orang yang bisa baca Quran. Al-Quran yang ada di dalam hati manusia diangkat, dan Al-Quran yang ada secara tulisan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya, salah satunya adalah Raudhah. Raudhah itu berasal dari surga. Kalau seandainya dia tidak lagi dikunjungi, orang tidak lagi datang ke kota Madinah, maka nanti dia juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu taman di antara taman-taman surga. Kenapa kita mengatakan yang demikian ikhwatul Islam? Kita akan mengetahui dari hadis yang akan kita bacakan, dan kita akan membacakan hadis Nabi SAW, dan kita akan berusaha sedikit demi sedikit untuk menjelaskannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjelaskannya. Kemudian ikhwatul Islam, hadis Nabi SAW yang masyhur, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, itu sambungan daripada hadisnya, dan mimbarku akan ada di telagaku. Karena antara satu hadis dengan hadis yang lainnya itu bersambung. Jadi taman surga itu ikhwatul Islam bukan hanya potongan pendek hadis yang biasa kita dengarkan, tapi banyak ikatannya dengan kalimat-kalimat surga, agar kita tahu bagaimana mulianya Raudhah. Akan kita sebutkan ikhwatul Islam, Nabi mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari," di antara rumahku dan mimbarku. Kita tahu rumah Nabi SAW di kota Madinah itu banyak. Dan kemarin kita telah menjelaskan bahwa rumah Nabi SAW di kota Madinah ada berapa? Ada 9. Tapi yang ada di samping Masjid Nabawi untuk keluarganya saja itu ada 8. Apabila dimasukkan rumah putrinya Fatimah, karena Nabi SAW menggabungkan rumah istrinya dan rumah putri-putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tidak berjarak. Dan rumah Nabi SAW semuanya berada di bagian kiri Masjid Nabawi. Makanya di bagian Masjid Nabawi bagian kiri ada rumah Aisyah, ada rumah Safiyah, ada rumah Hafsah, ada rumah Ummu Salamah, ada rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga istri Nabi yang lainnya. Dan ada satu rumah Nabi SAW atau rumah keluarga Nabi yang berada di bagian depan Masjid Nabawi, yaitu rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sedangkan salah satu istri Nabi yang kita kenal dengan yang bernama Maria. Maria adalah salah seorang wanita yang berasal dari Mesir. Kenapa Nabi SAW menikah dengan Maria? Dan kenapa Maria ini berbeda? Karena Maria ini ikhwatul Islam ceritanya sama dengan cerita nenek Nabi SAW yang berasal dari Mesir. Siapa nama nenek Nabi SAW? Nama nenek Nabi siapa yang berasal dari Mesir? Ibunya Ismail. Siapa nama ibu Ismail? Hajar. Kita semua tahu Hajar berasal dari Mesir, Maria juga berasal dari Mesir. Makanya kenapa Nabi SAW menamakan? Karena kita tahu putra Nabi ada 3, putri Nabi ada 4. Putra Nabi yang pertama namanya Qasim, yang kedua namanya Abdullah, yang ketiga namanya Ibrahim. Semua putra dan putri Nabi SAW berasal dari Khadijah. Artinya satu-satunya wanita yang memberikan keturunan kepada Nabi adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kemarin kita menyebutkan bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada Khadijah, sayang yang tidak bisa disifatkan. Ibunda Aisyah mengatakan, dan ini adalah pelajaran kita yang sebelumnya, satu-satunya wanita istri Nabi
yang paling aku cemburu kepadanya adalah Khadijah, padahal aku tidak berjumpa dengannya. Makanya kemarin kita menyebutkan Khadijah meninggal pada tahun berapa? Tahun ke-10 kenabian. Karena Nabi menikah dengan Khadijah, ikhwatul Islam. Ada yang menyebutkan umur Khadijah pada waktu itu masih 28 tahun. Walaupun ada yang mengatakan 40 tahun, terlepas daripada perbedaan para ulama. Namun itu adalah pendapat para ulama. Mau 28, mau 40 tahun, yang penting dia adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, inni ruziktu hubbaha. Allah tanamkan kepada jiwaku untuk selalu mencintainya. Bahkan setelah Khadijah meninggal, kecintaan Nabi tidak pernah pudar kepadanya. Maka wajar Aisyah mengatakan, tidak ada satupun istri Nabi yang paling aku istilahnya sainganlah kalau bahasa kitanya, kecuali Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai-sampai, coba bayangkan, sampai-sampai Aisyah mengatakan, dan bahasa Aisyah ini bukan pelecehan, tapi bahasa seorang istri kepada istri yang lain. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengganti nenek itu? Khadijah mengatakan nenek, karena memang Khadijah sudah tua. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah nenek itu? Artinya dia nenek-nenek. Bukankah nenek itu sudah diganti dengan seorang yang lebih baik daripada itu? Artinya dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, wahai Aisyah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan ganti yang terbaik dibandingkan dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Khadijah ini, ikhwatul Islam, bahkan setelah Nabi wafat pun kecintaan Nabi SAW kepada Khadijah tidak akan pernah berkurang. Makanya kita sebutkan ketika terjadi Fathu Mekah. Tahun berapa Fathu Mekah? Salam kita ulang, tahun berapa Fathu Mekah? 10 atau 11? Fathu Mekah 8 Hijriah. Ingat baik-baik ya, Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi Fathu Mekah, ikhwatul Islam, Nabi SAW berangkat dari Madinah bersama para sahabatnya, jumlah mereka kurang lebih 10.000 orang. Kemudian sesampainya Nabi SAW berada di Mekah, di mana Nabi tinggal? Maka, bukankah di Mekah itu ada tempat kelahiran Nabi SAW? Bukankah Nabi menghabiskan di Mekah sampai umur Nabi 53 tahun? Bukankah di Mekah Nabi SAW memiliki rumah, memiliki keluarga, memiliki tanah? Tapi ketika terjadi Fathu Mekah, di mana Nabi tinggal? Siapa yang tahu? Ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi datang ke Mekah. Apakah Nabi tinggal di rumah pamannya? Atau Nabi tinggal di rumah lamanya? Atau Nabi tinggal di rumah keluarganya? Atau Nabi tinggal di mana? Di rumah? Di rumah siapa Nabi tinggal? Di rumah Khadijah. Alhamdulillah, salah. Nabi SAW tidak tinggal di rumah siapapun. Tidak tinggal di rumah keluarganya, tidak tinggal di rumah Khadijah, tidak tinggal juga di rumah pamannya, dan juga tidak tinggal dimanapun. Tapi Nabi membuat kemah. Pertanyaan yang berikutnya, di mana Nabi membuat kemah? Khaymah kalau bahasa kitanya, khaymah. Kayak orang pramuka itu apa namanya? Khaymah. Bahasa Arabnya khaymah, bahasa kitanya apa? Ya kemah dah ya, kemah. Kemudian di mana Nabi membuat kemah? Nabi membuat kemah tidak jauh dari perkuburan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Seolah-olah Nabi mengatakan, wahai Khadijah, inilah hasil perjuangan kita berdua. Ketika engkau berjuang bersama diriku, engkau belum mendapatkan hasilnya. Sekarang Allah memberikan hasilnya yang luar biasa, maka disebut dengan Fathu Mekah. Maka Nabi menanam kemahnya di sana untuk seolah-olah mengenang cerita lama, nostalgia yang indah, bagaimana perjuangan yang luar biasa dengan istri yang tidak pernah meninggalkan dirinya dalam keadaan apapun. Khadijah luar biasa ya ikhwatul Islam. Bahkan di antara salah satu bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kita ingat cerita Nabi SAW di Baiqat atau di Pulaukan. Berapa lama Nabi SAW di Pulaukan? Di Baiqat 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya Nabi SAW di Baiqat. Dan juga bukan Nabi saja, yang namanya Bani Hashim, mereka diputuskan hubungannya dengan Bani yang lainnya. Artinya Bani Hashim tidak boleh bermuamalah apapun dengan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Mereka tersingkirkan, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, tidak boleh bermuamalah, bahkan bicara pun tidak boleh. Dan perjanjiannya digantungkan di Ka'bah Al-Musharrafah. Ka'bah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, semua orang menghargainya. Orang Quraisy, orang jahiliyah, mereka sangat menghargai Ka'bah Al-Musharrafah. Kita saja yang kurang menghargainya.
Bagaimana bentuk kita kurang menghargai Ka'bah Al-Musyarrafah? Banyak yang dilakukan oleh para jamaah di kala mereka berada di Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Foto-foto lah istilahnya. Halo guys, sekarang kami lagi tawaf, doakan ya. Untuk apa mereka melakukan yang demikian? Kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ibadah yang kita lakukan, Allah yang mengetahuinya, agar Allah bisa menerimanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ayah kakek kita semuanya yang bernama Ibrahim, ketika dia berada di Ka'bah dan dia mengatakan sebuah kalimat yang wajib bagi kita mengatakannya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu yang harus kita ucapkan, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikala Nabi Ibrahim berada di sana, semua doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berdoanya di handphone, di media sosial, biarlah media sosial yang mengabulkan. Kita tidak mau media sosial yang mengabulkan, kita Allah yang mengabulkan. Allah yang kita harapkan mengabulkan doa dan permintaan kita bersama, bukan media sosialnya. Mohon maaf ya. Tadi kata Islam. Jadi Ka'bah dilakukan perjanjian, kemudian ditulis, digantungkan di Ka'bah, sehingga tidak ada yang berani mengganggu. Maka dengannya Bani Hashim semuanya dibaikot 3 tahun lamanya. Tidakkah kita tahu Nabi kita Muhammad bin Abdullah, dia pernah memakan dedaunan. Kalau dedaunan segar itu masih lumayan, ini dedaunan yang sudah kering. Nah, selama 3 tahun ibunda kita Khadijah bukan berasal dari Bani Hashim, dia berasal dari kabilah yang lain. Tapi Khadijah tidak sehari pun meninggalkan Nabi SAW. Walaupun Khadijah tidak termasuk orang-orang yang dibaikot oleh orang-orang Quraisy. Karena yang dibaikot itu Bani Hashim, keluarga Nabi, dan orang yang menolong Nabi. Khadijah tidak termasuk. Tapi Khadijah ikut bersama Nabi, susah bersama Nabi, senang juga bersama Nabi. Ketika selesai pembaikotan, maka di saat itulah Khadijah mulai sakit-sakitan. Dan itulah yang menyebabkan Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan cinta seorang wanita kepada baginda Nabi yang mulia, maka wajar darinya lahir keturunan-keturunan yang mulia. Keturunan yang paling barokah yang ada di dunia adalah keturunan ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kemarin telah menyebutkan Khadijah adalah istri Nabi SAW yang luar biasa. Nabi SAW tidak pernah melupakan dirinya walaupun Nabi berada di kota Madinah. Dan Nabi tidak pernah, ini mohon maaf ya, Nabi selama menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah menduakan dirinya. Nabi baru mendua atau berpoligami, menikah lebih daripada satu, itu setelah Khadijah wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Khadijah ini pula lahir putra-putri Nabi SAW. Jadi putra-putri Nabi yang lahir dari Khadijah ada 6. Kemudian ada lagi satu anak Nabi yang bernama Ibrahim. Ibrahim itu ibunya adalah Maria. Kenapa Nabi memberikan namanya Ibrahim? Karena ceritanya sama dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar, dia dari Mesir, kemudian diperintahkan untuk datang ke kota Mekah. Maria juga dari sana, diperintahkan datang ke kota Madinah. Maka Nabi ingin mengenang sejarah kakeknya yang bernama Ibrahim, maka Nabi namakan putranya dengan Ibrahim karena cerita mereka sama. Sehingga orang-orang yang ada di sana yang pada Islam ini di antara kelebihan, karena setiap daerah itu punya kelebihan. Madinah punya kelebihan, Mekah punya kelebihan, Yaman punya kelebihan, Mesir juga punya kelebihan. Dan di antara salah satu kelebihan orang-orang yang ada di sana, Nabi mengatakan, Istausu bi ahli Misra khaira fa inna lahum nasaban wa sihra. Sesungguhnya hendaklah kalian berbuat baik kepada orang-orang yang ada di Mesir, karena kami atau karena kita punya nasab dan iparan dengan mereka semuanya. Sehingga itu merupakan di antara wasiat Nabi SAW, karena memang di antara salah satu istri Nabi bernama Maria Al-Qibtiyah yang berasal dari Qibut. Qibut itu adalah asli penduduk Mesir yang ada di sana. Nah, Maria ini rumahnya tidak ada di sekeliling Masjid Nabawi, tapi agak jauh. Rumahnya di mana? Rumahnya tidak jauh dari Masjid Quba, di awal di sana. Kemudian ikhwatul Islam, berarti tersisa istri Nabi yang lainnya. Makanya kemarin kita menyebutkan istri Nabi ada berapa? 11 orang. 2 meninggal, yang meninggal Khadijah dengan Zainab. Kemudian sisanya siapa? Siapa lagi yang bersama Nabi sampai Nabi wafat? Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Safiyah, Maimunah, Maria, kemudian Zainab yang kedua. Karena ada Zainab yang lain. Ada lagi yang menambahkan Juwairiyah.
Siapa yang bisa mengulang nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Siapa yang bisa mengulang nama ibunya? Karena kita selalu mengatakan mereka itu adalah ibunya kaum mukminin. Kita adalah orang mukminin dan ibu kita adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada orang yang tidak hafal nama ibunya, anak apa namanya? Ayo, siapa yang hafal nama ibunya? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani? Nanti diulang lagi ya, silakan. Nggak boleh dengan catatan ya. Baik. Sauda, Fatimah, Masya Allah. Fatimah itu putri Nabi seperti ini ya. Baik, Masya Allah. Silakan, tidak menjadi masalah. Ulang lagi. Sauda, Aisyah, Siti Khadijah, Zainab, Maria. Baru 5. Siapa? Hafsah. Baik. 6. Zuria. Sedikit lagi, tidak menjadi masalah. Usaha. Juwairiyah. Baik. Sama lagi. Habis ya. Masih lupa ya. Nanti tidak boleh lupa lagi sama ibunya. Baik. Yang lain siapa yang hafal? Tapi kalau artinya kita berusaha untuk bisa menghafal nama, karena mereka itu adalah ummahatul mu'minin. Mereka itu adalah ibunya orang-orang mukmin. Kita orang-orang mukmin, berarti mereka semuanya adalah ibu-ibu kita semuanya. Dan kita tentunya tidak boleh melupakan ibu kita sendiri, apalagi melupakan namanya. Mungkin sejarah mereka sedikit banyak hanya kita mengetahui, tapi kalau kita lupa namanya itu sungguh terlalu namanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita berharap agar kita mengetahui, karena sejarah, terutama sejarah Nabi, kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Nah, artinya ikhwatul Islam itu adalah keluarga Nabi, dan rumah mereka semuanya ada di samping Masjid Nabawi. Kami lupa ya, Masya Allah. Barakallah baik, sehat selalu ya. Insya Allah nanti hafal ya. Baik. Rumah Nabi SAW atau keluarga Nabi SAW itu semuanya ada di Masjid Nabawi, di samping kirinya, kecuali Hafsah. Hafsah itu ikhwatul Islam, dia rumahnya ada di bagian depan. Sedangkan yang lainnya mereka berada di samping kiri Masjid Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi mengatakan hadis ini, ma baina baiti, di antara rumahku. Rumah Nabi bukan satu. Rumah Nabi banyak sekali. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi mengatakan di antara rumahku. Rumahku, rumah siapa? Karena rumah Hafsah juga rumah Nabi, rumah Aisyah juga rumah Nabi, rumah Ummu Salamah juga rumah Nabi, rumah Safiyah juga rumah Nabi SAW. Artinya semua rumah istri Nabi adalah rumah Nabi SAW. Jadi pertanyaannya rumah siapa? Maka hadis ini ikhwatul Islam dijelaskan dalam riwayat yang lain, rumah ini adalah rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya itu merupakan di antara kemuliaan Aisyah. Tadi kita bercerita tentang Khadijah yang begitu mulia. Begitu juga dengan Aisyah. Aisyah itu ikhwatul Islam adalah ibunda kita yang sangat luar biasa pintarnya, sangat pintar sekali. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kita tahu Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Berapa umur Aisyah? 6 tahun. Siapa yang mengatakan kalau Aisyah berumur 6 tahun dikala Nabi menikah dengannya? Aisyah itu sendiri. Jadi Aisyah mengatakan Nabi menikahi diriku dan aku masih berumur 6 tahun. Jangan kita bayangkan umur 6 tahun sekarang dengan umur 6 tahun dulu. Apalagi mereka-mereka yang tinggal di padang pasir. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang yang mencela pernikahan Nabi dengan Aisyah, mengatakan karena kecil umurnya, berarti adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana tabiat orang-orang yang ada tinggal di dunia atau di daerah yang ada musim panasnya, di padang pasir. Karena umur 6 tahun itu ikhwatul Islam sudah besar di zamannya. Dan kita harus tahu, untuk menghilangkan masalah ini, Aisyah sebelum dilamar oleh Nabi, maka sudah banyak yang melamarnya. Artinya berarti Aisyah sudah pantas untuk menikah. Jadi pertama ikhwatul Islam, Aisyah sebelum dilamar oleh Nabi sudah banyak yang melamarnya. Kemudian ikhwatul Islam, dulu apabila ada di antara mereka menikah tidak mesti mereka langsung satu rumah. Memang itu merupakan di antara tradisi orang-orang terdahulu. Jadi kalau mereka menikah, mereka tidak langsung satu rumah. Makanya Nabi menikah dengan Aisyah. Kapan Nabi bergabung dengan Aisyah? Kapan? Ketika Aisyah berumur 9 tahun. Dan itu waktunya ketika Nabi sudah berada di kota Madinah. Artinya Aisyah menikah dengan Nabi di Mekah, baru bergabung satu rumah dengan Aisyah dikala Aisyah berumur 9 tahun, 3 tahun. Dan bukan itu Nabi saja. Tidakkah kita tahu Nabi SAW memiliki putri, ada 4 orang putri Nabi SAW.
Yang pertama putri Nabi bernama Zainab. Yang kedua bernama, siapa nama putri Nabi yang kedua? Ruqayyah. Ummu Kulsum yang ketiga sesuai dengan tingkatannya. Dan yang terakhir adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Zainab suaminya adalah Abul As. Abul As itu adalah ponakannya Khadijah. Abul As adalah ponakannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari pernikahan mereka lahirlah salah seorang yang bernama Umamah. Berarti Umamah ini merupakan salah satu cucu Rasulullah SAW. Makanya kemarin kita bertanya, siapa cucu Nabi? Berapa namanya? Atau berapa jumlahnya? Siapa mereka? Ada yang sudah cari? Cucu Nabi SAW. Salah satunya adalah Umamah. Siapa ibunya? Zainab binti Rasulullah SAW. Artinya Zainab, dia memiliki salah seorang putri bernama Umamah. Dan Umamah ini Islam selalu digendong oleh Nabi SAW. Ini merupakan cucu Nabi yang masyhur. Jadi ketika Nabi salat, terutama salat menjadi imam, Umamah ini digendong oleh Nabi SAW. Makanya dari situ para ulama mengatakan kalau ada orang yang menggendong anaknya dikala dia salat, sah tidak salatnya? Tapi dia kan bergerak, banyak gerakannya. Sah atau tidak? Nabi melakukan yang demikian. Dan yang digendong oleh Nabi SAW adalah Umamah. Umamah yang sering digendong oleh Nabi SAW. Dan dia adalah putrinya Zainab. Kemudian yang kedua, Ruqayyah. Siapa suaminya? Utsman bin Affan. Itu suaminya yang kedua. Dan itu semua kita tahu. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Tapi siapa suaminya yang pertama? Siapa bisa jawab? Ternyata masih banyak PR kita ya. Banyak sekali ya. Baik, ikhwatul Islam, Ruqayyah suaminya adalah putranya Abu Lahab. Siapa nama putra Abu Lahab? Ikrimah, anaknya Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Siapa nama putra Abu Lahab? Tambah lagi ya. Siapa nama putra Abu Lahab? Yang mana dia itu merupakan menantu Nabi SAW. Abu Lahab itu punya dua orang putra. Yang satu namanya Utsbah, yang satu namanya Utaibah. Utsbah dan Utaibah, kedua-duanya menikah dengan putri Nabi SAW. Yang satu menikah dengan Ruqayyah, yang satu menikah dengan Ummu Kulsum. Jadi putri Nabi sebelum menikah dengan Utsman, mereka sudah punya suami sebelumnya. Tapi dikala mereka punya suami, mereka belum bergabung, mereka belum mencampur. Kemudian dikala mereka menikah dan mereka belum bergabung, tiba-tiba Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nabi berdiri di atas Bukit Safa. Bukit Safa itu ikhwatul Islam, bukit yang masyhur. Bukit Safa itu adalah bukit pengumuman kalau bahasa kitanya. Bukit Safa itu adalah bukit informasi. Artinya orang Quraisy setiap kali ada pengumuman di sana, maka mereka akan berdiri di Bukit Safa. Kalau ada yang berdiri di Bukit Safa, berarti ada pengumuman penting yang harus mereka sampaikan. Tapi biasanya kalau mereka berdiri di Bukit Safa, mereka buka bajunya, mereka ambil pasir ditaburkan di atas rambutnya. Berarti ada pengumuman penting yang harus dengarkan semuanya. Nabi SAW, dikala Nabi berdakwah secara terang-terangan selama 3 tahun, Nabi bersembunyi. Kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan. Di mana Nabi memulai dakwahnya? Di atas Bukit Safa. Kenapa Nabi mengawali dakwahnya di atas Bukit Safa? Karena Bukit Safa ini ikhwatul Islam adalah bukit yang biasa dijadikan pengumuman oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi pun berdiri di sana. Sehingga dikala Nabi berdiri di atas Bukit Safa, orang Quraisy datang karena Nabi tidak pernah menyampaikan. Apabila Nabi yang berdiri, berarti ada pengumuman yang sangat penting. Tapi dikala Nabi berada di atas Bukit Safa, Nabi tidak melakukan tradisi lama. Nabi tidak membuka bajunya. Nabi juga tidak menaburkan pasir di atas rambutnya. Artinya ikhwatul Islam, tradisi apabila bertentangan dengan agama, tinggalkan. Kita harus ikut kepada agama sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan tradisi adat. Apabila tidak bertentangan, jangan kita keluar darinya. Misalnya tradisi kita, tradisi kita pakai, misalnya pakai peci nasional, misalnya pakai peci nasional, itu tradisi kita, pakai, tidak menjadi masalah. Kalau di sini tradisinya pakai simak, misalnya pakai simak, artinya tradisi. Kita tidak boleh keluar dari tradisi selama tidak bertentangan. Nabi kenapa dia berada di Bukit Safa? Karena itu tradisinya.
Tapi membuka baju, menaburkan pasir di atas rambut, itu tradisi yang bertentangan dengan akal fitrah manusia, apalagi bertentangan dengan agama. Maka Nabi tidak melakukannya. Bisa dipahami ya? Artinya ikhwatul Islam, tradisi itu sesuatu yang kita tidak boleh keluar darinya. Dan apabila ada orang yang keluar dari tradisinya, itu tidak bagus. Makanya para ulama mereka betul-betul membahas tentang masalah ini ikhwatul Islam, bahkan termasuk ke dalam sebuah kaedah yang sangat luar biasa, al-'adatu muhakkamah. Jadi di dalam agama ada 5 kaedah pondasi utama. Salah satu kaedah tersebut al-'adatu muhakkamah. Adat, istiadat, tradisi, budaya itu bisa menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi SAW berdiri di atas Bukit Safa. Nabi mencari Bukit Safa bukan kebetulan, tapi memang itu tradisinya, sehingga Nabi berdiri di atasnya. Kemudian dikala Nabi berdiri, semua orang Quraisy berkumpul semuanya. Kalau ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul, maka mereka akan mengirim utusan. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Muhammad? Karena mereka tahu orang yang paling jujur, orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling terpercaya adalah Muhammad bin Abdullah. Tiba-tiba sekarang dia berdiri ingin menyampaikan pengumuman. Berarti ini merupakan pengumuman yang sangat luar biasa yang harus mereka dengarkan. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, dikala Nabi berdiri, maka Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, kalau seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini Jabal Qubais, bahwa di belakang bukit ini kita tahu ada istana raja, ya, ada hotel istana raja untuk keluarga raja, untuk raja. Di belakangnya ada disebut dengan Jabal Qubais. Kalau seandainya di belakang Jabal ini ada pasukan yang ingin menyerbu kota Mekah, apakah kalian percaya kepadaku atau tidak? Nabi mengawali dengan muqaddimah. Semua orang-orang yang ada di sana mereka mengatakan, kami percaya, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah melihat kamu berdusta selama-lamanya. Karena Nabi adalah orang yang al-amin. Bahkan ketika Nabi pertama kali sampai di kota Madinah, ikhwatul Islam, ketika Nabi sampai di kota Madinah, maka para sahabat mereka berbondong-bondong untuk menyambut Nabi SAW. Dan salah satu yang ikut menyambut Nabi namanya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dia adalah seorang Yahudi. Kemudian ketika dia datang menyambut Nabi, siapa sih Nabi itu? Karena memang juga mereka ingin menyambut Nabi. Di Madinah, orang Ansar menyambut Nabi. Orang Yahudi, mereka juga menyambut Nabi. Makanya orang Yahudi banyak tinggal di Madinah, karena mereka tahu kalau Nabi itu akan hijrah ke kota Madinah. Dan mereka sangat tahu tentang Nabi SAW. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Kemudian ketika Nabi sampai ke kota Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Aku lihat yang namanya Muhammad. Kemudian aku lihat wajahnya. Wajah ini adalah bukan wajah pendusta. Artinya wajah yang memancarkan cahaya, wajah yang melahirkan kebenaran. Itu kata Abdullah bin Salam. Dan dia adalah sesepunya orang Yahudi, yang mana pada akhirnya dia pun masuk ke dalam agama Rasulullah SAW atau agama Islam. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan wajah ini, atau engkau tidak majarratna 'alaika kadhiba, kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Maka setelah mendengarkan jawaban ini, artinya Nabi tidak pernah berdusta, baru Nabi sampaikan. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana nazirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Aku ingin memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang sangat pedih. Aku utusan Allah. Disampaikan oleh Nabi SAW ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggil keluarga Nabi yang terdekat, karena memang Allah yang memerintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintahkan, peringatkan keluargamu yang terdekat. Dan orang-orang Mekah semuanya adalah keluarga Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi menyampaikan kalimat ini, sebenarnya orang-orang Quraisy mereka percaya, karena memang Nabi tidak pernah berdusta. Tapi yang pertama kali menjawabnya adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Aziz kalau bahasa kitanya, Abdul Uzza. Karena Uzza itu diambil dari kata-kata Aziz. Uzza itu adalah nama berhala orang-orang Mekah. Dan berhala orang-orang Mekah itu semuanya rata-rata diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Uzza, Manat, Lat, itu semuanya nama Allah. Uzza dari Aziz, Manat dari Mannan, Lat dari Ilah, ya Ilahana, ya Mannan, ya Aziz. Itu semuanya adalah nama Allah. Artinya mereka kenal dengan Allah. Karena kenalnya mereka dengan Allah, mereka menamakan berhala mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu mengatakan orang Quraisy
mereka tidak pernah menyembah berhala. Mereka yang mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak pernah menyembah berhala ini illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi istilah ingin mendekatkan diri kepada Allah itu sudah lama, tapi bukan langsung kepada Allah. Makanya Allah abadikan di awal surah Al-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wahai kalian, agar kita tidak menuduh orang-orang musyrikun. Orang musyrikun, orang jahiliyah bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Nama mereka Aziz, nama mereka Abdullah. Mereka kenal dengan Allah Azza wa Jal, mereka tahu. Tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Makanya hajinya, mereka tidak haji, kita juga haji. Mereka umrah, kita juga umrah. Mereka tawaf, kita juga tawaf. Sama. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka diabadikan oleh Allah, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami itu tidak menyembahnya, mereka tahu itu adalah patung. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi, dikala dia masuk Islam, ditanya oleh Nabi, kamu dulu berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia mengatakan, Tuhan yang aku sembah ada 7. 6 di bumi, 1 di langit. 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Nabi kembali bertanya, kalau kamu betul-betul ada masalah yang luar biasa, ilah mana yang kamu sembah? Dia pun mengatakan, ilah yang ada di langit. Artinya mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu masa jahiliyah. Artinya jangan kita beranggapan bahwa orang musyrikun mereka tidak kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka kenal. Makanya Allah mengatakan banyak sekali dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kalian bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, la yaqulunna, mereka pasti ada kalimat takkid di sana, la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan Allah yang memberikan semuanya. Mereka kenal ikhwatul Islam. Tapi walaupun mereka kenal dengan Allah, mereka beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka disebut dengan musyrikun. Musyrikun itu mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah paman Nabi, Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Dan Uzza itu namanya diambil dari Aziz, Abdul Aziz. Kemudian ikhwatul Islam, yang pertama kali menimpali perkataan Nabi adalah pamannya sendiri. Ketika Nabi mengatakan, aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah, ingin memberikan peringatan kepada kalian, hendaklah kalian menyembah Tuhan yang satu. Makanya dalam surat Sad, ikhwatul Islam, di dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan perkataan orang-orang Quraisy, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ajab. Wahai Muhammad, Tuhan-Tuhan yang banyak ini, apakah kamu jadikan Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkataan yang ajib. Heran, kami pun heran dengannya, karena mereka tidak terbiasa. Kemudian yang pertama kali menimpalinya, menentangnya adalah pamannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu ikhwatul Islam langsung dia mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'atana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Apakah karena tujuan ini engkau kumpulkan kami di sini? Maka yang pertama kali merubah nama Nabi itu adalah Abu Lahab. Makanya ikhwatul Islam tidak ada yang namanya istilah, kalau kita baca surah Al-Lahab, kita tidak boleh membaca surah Al-Lahab karena itu paman Nabi. Tidak ada istilahnya. Karena yang pertama kali merubah nama Nabi adalah Abu Lahab itu sendiri. Siapa nama Nabi? Muhammad. Nama Muhammad itu tidak pernah ada duanya di dunia di zaman Nabi. Apa arti Muhammad? Orang yang banyak dipuji, bukan dipuji, orang yang banyak, karena ada kalimat syiddah. Syiddah itu tasdid, syaddid, tasdid, kita tahu tasdid. Apabila ada tasdid, syiddah di dalam suatu kata, maka itu untuk penekanan. Sehingga Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji, bukan dipuji. Nah, yang pertama kali merubah nama Nabi Muhammad adalah pamannya sendiri. Apa yang disebutkan oleh Muhammad? Dia tidak lagi pernah menyebut Muhammad dengan Muhammad, tapi dia merubahnya. Tadinya Muhammad, sekarang Mudammam. Apa arti Mudammam? Orang yang banyak dicela. Siapa yang menamakan Nabi dengan nama tersebut? Abu Lahab. Jadi musuh Nabi yang pertama itu adalah pamannya sendiri. Sehingga jangan kita katakan ikhwatul Islam, banyaklah cerita tentang Abu Lahab ini ya. Surat Lahab tidak boleh dibaca. Abu Lahab nanti dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azabnya. Diringankan seperti ini, seperti itu. Tidak ada cerita seperti itu ikhwatul Islam. Yang pertama kali memusuhi Nabi dan yang merubah nama Nabi, itulah Abu Lahab. Kemudian tidak sampai di situ saja, orang lain terprovokasi dengannya.
Ketika Abu Lahab yang memulai, maka orang Quraisy juga itu memulai. Maka dakwah Nabi dipersempit. Kemudian apa kata Abu Lahab kepada putra-putranya yang tadi sudah menjadi menantu Nabi SAW? Daripada kita disibukkan dengan Nabi, kita sibukkan dia. Maka dia datang kepada anaknya yang bernama Utsbah dan Utsaibah, ceraikan putri Muhammad, ceraikan. Karena dulu ikhwatul Islam, ketika Islam dan bukan Muslim, ketika mereka satunya Muslim, satunya tidak, belum ada perintah dipisahkan. Artinya belum diperintahkan oleh Nabi untuk dipisahkan. Makanya Abu Lahab ini mengatakan kepada kedua orang putrinya, kalau kalian masih mengatakan kepada dua orang putranya, kalau kalian masih menganggap aku adalah ayah kalian, ceraikan putri-putri Muhammad. Padahal mereka tidak mau menceraikannya, itu istrinya. Tapi Abu Lahab mengancamnya. Kenapa demikian? Sehingga nanti Nabi bisa merasa malu. Putrinya sudah diceraikan, baru menikah, kemudian diceraikan. Artinya ikhwatul Islam, di antara tradisi orang-orang terdahulu, mereka menikah tidak mesti langsung mereka bergabung. Artinya mereka menikah, kemudian selesai. Rumah tetap di rumah masing-masing, ini di rumah masing-masing. Dan itu adalah solusi untuk di zaman sekarang ini. Kalau ada di antara kita, keluarga kita, apalagi ada istilah ya, istilah yang tidak bagus, ada yang namanya pacaran Islami. Entah kapan pacaran itu masuk Islam, kita tidak tahu. Artinya ya para Islam, daripada anak kita terjerumus dalam lembah yang fitnahnya sangat luar biasa, nikahkan mereka walaupun tetap satu rumah masing-masing. Bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami, tapi sulit untuk diterapkan, berat sekali. Tapi itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Artinya mereka menikah, kemudian mereka tidak langsung satu rumah. Kemudian setelah pas waktunya, baru mereka nanti satu rumah. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah menikah dengan Nabi, umurnya masih 6 tahun. Kemudian dikala hijrah ke kota Madinah, Aisyah sudah berumur 9 tahun. Ketika Aisyah berumur 9 tahun, baru Nabi bergabung dan satu rumah dengannya. Dan kenapa Nabi SAW tadi kita menceritakan di awal tentang Khadijah, sekarang Aisyah, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu motivator atau sponsor yang sangat luar biasa kepada Nabi. Di awal dakwah Nabi butuh kepada orang yang memberikan support yang paling kuat, yang kaya, kemudian yang kuat, dan itu ada pada diri Khadijah. Sedangkan di akhir dakwah Nabi, apa yang dibutuhkan oleh Nabi? Yang dibutuhkan oleh Nabi adalah menjaga agama. Di awal itu butuh dakwah, butuh supportnya, butuh harta. Makanya Khadijah adalah orang yang paling kaya, dan semua hartanya habis berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di akhir dakwah, terutama periode Madinah, maka Nabi butuh agama ini harus dijaga. Makanya agama ini dijaga, salah satu penjaganya tentunya Allah yang menjaganya, tapi melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunda kita Aisyah ini ikhwatul Islam, coba kita lihat, dia menikah dengan Nabi, kemudian dia tidak punya keturunan. Bisa jadi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar punya keturunan. Dan kalau Nabi berdoa, Allah berikan keturunan. Tapi Allah punya hikmah dan keinginan yang lain. Allah ingin ibunda kita Aisyah adalah orang yang betul-betul menjaga agama. Makanya semua hadis yang berkaitan dengan rumah tangga itu datangnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah itu orang yang paling kuat hafalannya, paling pintar. Dan Aisyah itu yang menikahkan dengan Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bermimpi dan diperlihatkan kepada Nabi, ini yang akan menjadi istrimu, ini dia. Nabi belum pasti siapa dia. Kemudian setelah Nabi menikah dengan Aisyah, kemudian bergabung, maka Nabi mengatakan, Allah memperlihatkan dirimu di dalam mimpiku. Dan kita tahu kalau Nabi bermimpi itu pasti wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi tidak pernah diganggu oleh syaitan. Dan selalu kita ulang, ada kekhususan untuk Nabi SAW. Yang pertama, Nabi la yahtalim, Nabi tidak bermimpi. Artinya mimpi gangguan dari syaitan. Karena mimpi itu kebanyakan gangguan dari syaitan, makanya disebut dengan ihtilam. Kemudian yang kedua, di antara sifat kekhususan Nabi, Nabi tidur matanya, tidak tidur hatinya. Kemudian di antara kekhususan Nabi, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku melihat kalian dari belakang sebagaimana aku melihat kalian dari depan. Itu merupakan kekhususan Nabi SAW. Salah satunya Nabi tidak bermimpi kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seolah-olah ikhwatul Islam, Aisyah untuk menjaga agama dijadikan sebagai istri baginda Nabi yang mulia SAW. Aisyah itu cerdas, pintar. Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikah dengannya. Artinya apabila ada orang yang bertanya, kenapa Nabi menikah dengan Aisyah sedangkan umurnya 6 tahun? Ingat ikhwatul Islam, itu pelecehan kepada Aisyah dan juga pelecehan kepada Nabi. Maka sering-seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah dengannya. Tak boleh kita bertanya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikah dengannya.
Bukankah sebuah kaedah yang ada dalam agama, apapun yang Allah lakukan tidak boleh bagi kita bertanya. Bagi kita untuk melakukan, bagi kita sebagai seorang hamba, lakukan, bukan bertanya. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya kaedah seorang hamba agar mereka tahu siapa jati diri mereka sesungguhnya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya apa yang Allah lakukan. Allah mau memberikan ini kepada ini, Allah lakukan ini, Allah lakukan itu. Itu bukan urusan manusia. Urusan kita bekerja dan beramal serta beribadah. Dan kita selalu memberikan analogi. Kalau kita punya pembantu, setiap kali kita perintahkan, Pak, Bu, kenapa engkau perintahkan aku ini? Kenapa engkau perintahkan aku membersihkan mobil, menyapu rumah ini? Apa yang kita lakukan kepada pembantu tersebut? Kita marah. Bisa jadi kita pukul, kemudian kita pecat setelahnya. Bagaimana kalau kita dipecat oleh Allah menjadi hambanya? Karena kita terlalu banyak bertanya. Makanya kita ikhwatul Islam, apapun yang bersumber dari wahyu, Al-Quran atau sunnah Nabi, bukan banyak bertanya, tapi lakukan atau tidak. Allah menyebutkan kaedah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya juz 17 ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalian itu tidak boleh banyak bertanya apa yang Allah sebutkan. Allah perintahkan Nabi menikah dengan Aisyah. Aisyah masih berumur 6 tahun. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Seorang muslim, mereka tidak bertanya demikian. Tapi hikmah kalau mencari, silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi untuk menentang pertanyaan yang menjengkelkan atau pertanyaan yang akan menimbulkan keraguan-raguan, maka hilangkan semuanya. Tapi kalau untuk berbicara tentang hikmah, silakan, tidak menjadi masalah. Kira-kira apa hikmah Allah memerintahkan Nabi menikah dengan Aisyah? Maka tidak menjadi masalah pertanyaan ini. Tapi kenapa Allah menikahkan Nabi dengan Aisyah dikala Aisyah berumur 6 tahun? Jangan pernah tanya dengan kalimat ini. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa hikmahnya? Maka kalau itu pertanyaannya, silahkan. Dan di antara salah satu hikmahnya, karena Aisyah di akhir atau di periode Madinah butuh orang yang menjaga agama. Maka kita lihat di Ikhwatul Islam, di dalam kutub As-Sittah, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang pertama adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, setiap kali kita baca hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan yang kedua dari kutubus sittah ini adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya Allah menjadikan Aisyah sebagai istri Nabi, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa agama ini dijaga melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Aisyah paling kuat hafalannya, terutama dia masih kecil. Orang kecil itu ikhwatul Islam, itu hafalannya sangat kuat, dan Aisyah salah satunya. Aisyah itu kalau sudah tahu, dia tidak akan pernah hilang hafalannya. Makanya dia membaca hadis Nabi, dia membaca yang lainnya, itu ibarat kita membaca qul huwallahu ahad. Tidak ada di antara kita yang kesasar membaca qul huwallahu ahad. Seperti itulah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan hadis-hadis Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Makanya itu merupakan di antara salah satu kenapa Aisyah dinikahi oleh Nabi dan dia masih kecil. Makanya kita lihat istri Nabi yang lain, dia sudah tua, dan mereka tidak ada satupun kecuali mereka sudah pernah menikah dengan yang lainnya. Satu-satu yang belum, yang masih muda adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Nabi pernah ditanya, man ahabbun nasi ilaik. Jadi pernah terjadi perang Khandaq di Ikhwatul Islam. Perang Khandaq ini atau yang kita kenal dengan perang Ahzab. Kapan terjadi perang Ahzab? Pernah kita sebutkan sebelumnya. Perang Ahzab terjadi pada tahun 7 atau 8. Perang Ahzab ini ada surat Al-Ahzab di dalam Al-Quran, ada namanya suratul Ahzab. Allah abadikan ceritanya. Karena setiap peperangan yang dilalui oleh Nabi banyak, tapi ada beberapa yang diceritakan. Yang diceritakan ini harus kita tahu sejarahnya. Karena apabila kita baca Quran, berarti kita tahu. Salah satunya adalah suratul Ahzab. Kapan terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq? Tahun ke-7 atau tahun ke-8? Tahun ke-5. Ingat baik-baik ya, tahun ke-5. Sekarang takut jawab ya, karena pertanyaannya pertanyaan yang Taib Ikhwatul Islam, pertanyaan menjebak ya. Taib Ikhwatul Islam. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Spontan Nabi mengatakan Aisyah. Orang yang paling kau cintai adalah Aisyah. Coba bayangkan, spontanitas Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa pula ya Rasulullah?
Nabi mudah mengatakan Abu Bakar, tapi Nabi mengatakan, bukan mengatakan Abu Bakar, ayahnya Aisyah, agar nama Aisyah juga ada di dalam hadis ini atau di dalam penyebutan ini. Bisa dipahami? Nabi ditanya, siapa yang paling kau cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Sahabat ini kembali bertanya, karena Nabi itu cinta kepada semua para sahabatnya. Dan kenapa sahabat ini bertanya kepada Nabi? Karena dia menganggap Nabi itu paling cinta kepada dirinya. Dan para sahabat Nabi, mereka semuanya, rata-rata mereka menganggap Nabi paling sayang kepada dirinya. Itu anggapan para sahabat Nabi. Sehingga sahabat ini dia berani bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Karena dia menganggap dia paling dicintai. Ternyata dikala ditanya, yang paling dicintai Nabi adalah Aisyah. Maka dia kembali bertanya, wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki? Maka Nabi mengatakan abuha, ayahnya. Nabi bisa mengatakan Abu Bakar, tapi Nabi ingin mengatakan ada nama, diselipkan nama Aisyah di dalamnya, ayahnya. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, siapa lagi? Karena dia penasaran, apakah saya termasuk orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Nabi? Maka dia bertanya terus. Maka ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Siapa lagi ya Rasulullah? Utsman. Ditanya sampai pertanyaan ke-21 belum ada namanya. Ketika tidak ada namanya, maka dia berhenti bertanya. Takut nanti nomornya sampai nomor 150. Padahal dia menganggap bahwa Nabi betul-betul sayang kepadanya. Dan begitulah semua para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita. Semoga Allah kembali mudahkan kita untuk berjumpa bersua di kemudian harinya atau keesokan harinya untuk kembali melanjutkan membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW, sejarah Nabi, cerita Nabi, keluarga Nabi. Karena tidak ada keindahan yang luar biasa kecuali kita membahas tentang Nabi. Karena orang yang paling berbahagia di dunia adalah Muhammad bin Abdullah. Dan tidak mungkin kita bahagia kecuali kita belajar tentang orang yang paling berbahagia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, kemudahan dalam beribadah. Semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang waktunya habis di kota Madinah ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga dijadikan ibadahnya adalah ibadah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau habis jatah kita tinggal di kota Mekah Madinah, kita pun ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanan, dilancarkan urusan, kembali berjumpa, berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita untuk bisa beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله